Pemirsa, aparat kepolisian menggerebek kampung narkoba di kawasan permukiman pinggiran Sungai Kota Medan, Sumatera Utara. Sempat mendapatkan perlawanan dari keluarga pelaku narkoba, polisi akhirnya mengamankan 5 orang pengedar sabu berikut barang bukti narkoba jenis sabu. Suasana menegangkan tampak saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek masuk ke dalam permukiman padat di Jalan Kelambir 5, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan, Sumatera Utara. Satu persatu para pengedar narkoba yang sudah menjadi target polisi langsung diringkus. Sempat terjadi perlawanan dari warga dan keluarga pelaku yang menantang polisi. Satu orang pelaku narkoba nekat terjun ke sungai saat berusaha menghindari penangkapan. Namun petugas tak pandang bulu dan terus bergerak cepat. 5 orang pengedar berikut barang bukti narkoba jenis sabu, timbangan elektrik, dan alat hisap diamankan petugas. Penggerebekan dilakukan menyusul laporan masyarakat yang resah atas peredaran narkoba secara terang-terangan, sekaligus bentuk komitmen polisi untuk memberantas narkoba. Merupakan kegiatan rutin ya, di mana setiap minggu diupayakan bahwa kita akan selalu melaksanakan gerebek kampung narkoba sebagai bentuk keseriusan Polrestabes Medan dan jajarannya untuk menangani masalah narkotika yang akhir ini memang masih marak. Kelima pelaku narkoba diamankan ke Mapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan dan dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pasar yang digelar Pemkot Pasuruan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Bahkan seorang balita hilang saat ditinggal ibunya antri beras bersama ratusan orang berjam-jam. Karyawan Disperindak Pemkot Pasuruan menggendong balita usai terlepas dari ibunya saat antri beras di Gor Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Kota Pasuruan. Balita jenis kelamin laki-laki belum diketahui identitasnya hilang selama 3 jam lebih dan berhasil ditemukan oleh salah satu emak-emak yang membeli bahan pokok. Meski begitu, ibunya tak mencari buah hatinya karena berusaha keras mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Usai diumumkan lewat pengeras suara, ibu mengambil anaknya dan dibawa pulang ke rumahnya. Ibu ini tak bisa menyembunyikan kegembiraannya selain mendapatkan beras dan anaknya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka rela antri berjam-jam hanya untuk membeli 10 kg beras jenis medium dengan harga Rp51.000, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp16.000, daging ayam Rp30.000. Jam berarti antrinya? 1 jam. 1 jaman. Lama berarti. Kenapa kok rela antri? Ini buat makan mas, beras mahal soalnya. Beras mahal? Ya. Berapa Bu? 1 kilonya 30. Kalau di sini berapa? Kalau di sini 5 kilonya 51. 51 ya. Sementara operasi pasar Disperindak Kota setempat menyediakan 20 ton beras jenis medium, minyak goreng 240 liter, gula 700 kg, telur 120 kg, dan ayam 300 kg. Hari ini kita juga melakukan operasi pasar lagi dengan tujuan yang sama agar harga-harga itu bisa stabil. Untuk komoditas hari ini yaitu ada beras, kita bantukan 20 ton, ada minyak goreng, ada gula pasir, terus ada telur. Juga di sini disediakan juga ayam potong yang sekarang juga harganya di pasaran sekitar 35 sampai 38 per kilo. Ini di sini dijual 30.000 per kilo. Tujuannya untuk menstabilkan harga beras di pasaran yang terus merangkak naik. Rencananya operasi pasar ini akan kembali digelar jelang bulan puasa. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban meninggal akibat demam berdarah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus bertambah. Sebelumnya ada 4 pasien RSUD Jombang yang meninggal dunia dan kini ada 1 lagi pasien anak yang meninggal dunia. Serangan demam berdarah terus membuat warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur resah. Tak hanya jumlah pasien demam berdarah yang bertambah, namun jumlah korban yang meninggal dunia kini juga bertambah. Setelah sebelumnya ada 4 pasien yang meninggal dunia di bulan Februari 2024, pada Jumat malam ada 1 lagi pasien demam berdarah yang meninggal dunia.
Korban kelima yang meninggal dunia berinisial K 8 tahun, warga Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang. Menurut Direktur RSUD Jombang, K masuk ke rumah sakit Jombang pada tanggal 17 Februari lalu dengan kondisi yang sudah memburuk. Meski sudah dimasukkan ke ruang ICU dan diberikan perawatan intensif, kondisi K ternyata tak kunjung membaik. Dan pada Jumat tengah malam tadi, K meninggal dunia. Rata-rata memang pasien yang meninggal ketika dibawa ke sini sudah dalam kondisi dengue shock syndrome atau DHF grade 3. Yang pasien ini sudah dirujuk dalam kondisi sudah asites dan efusi pleural, jadi sudah agak berat gitu ya. Dengan bertambahnya jumlah pasien ini untuk persiapan RSUD sendiri ada penambahan bed atau bagaimana? Iya, kalau untuk anak, karena kita kebanyakan pasien demam berdarah ini kan kebanyakan anak, kita nambah 12 bed. Untuk ICU kita total 40. Selain K, di bulan Februari 2024 ini ada 131 pasien demam berdarah yang dirawat di RSUD Jombang. Namun dari jumlah tersebut yang masih menjalani perawatan saat ini hanya tinggal 4 pasien dewasa dan 21 pasien anak. Agar jumlah korban demam berdarah tidak terus bertambah, pihaknya menghimbau masyarakat agar ikut proaktif melakukan antisipasi dengan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, terutama kamar mandi agar tidak menjadi tempat tumbuh kembangnya jentik nyamuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pria warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah telah seminggu hilang usai melaksanakan tugas sebagai saksi partai pada pemilu 14 Februari lalu. Proses pencarian dilakukan petugas tim SAR gabungan di dalam hutan Samirono, tempat sepeda motor korban ditemukan, namun belum membuahkan hasil. Relawan bersama tim SAR gabungan diterjunkan ke lokasi orang hilang di dalam hutan Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Proses pencarian dilakukan di hutan Samirono karena di lokasi tersebut ditemukan sepeda motor korban. Meski proses pencarian tidak menemui kendala, akan tetapi selama proses pencarian hingga radius 2 km dari lokasi ditemukannya sepeda motor korban, tim SAR belum dapat menemukan petunjuk akan keberadaan korban. Korban atas nama Joko Purnomo, warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, dinyatakan hilang usai menjadi saksi partai pada pelaksanaan pemilu 14 Februari lalu. Setelah menjadi saksi pemilu, korban lalu pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin pergi bersama temannya. Hingga beberapa hari berlalu, korban tidak kunjung pulang ke rumah. Istri dan keluarga korban kemudian membuat laporan ke polisi. Untuk pencarian sampai hari ini masih nihil, akan diupayakan lanjutan untuk besok. Kita lanjut kembali. Kita penyisiran dengan kegiatan open grid, kita menerjunkan 7 SRU yang terbagi ada beberapa area titik-titik yang kita curigai dan sudah dilaksanakan penyisiran namun masih nihil. Upaya pencarian dengan metode open grid dengan menerjunkan 7 regu akan kembali dilanjutkan hari ini. Tim SAR juga akan melakukan penyisiran dengan membaca rekaman CCTV yang dilintasi korban sebelum menghilang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa, iNews melaporkan.